Good morning. Puji Tuhan, God is good. Saya ada banyak kabar-kabar yang luar biasa yang saya akan sampaikan kepada Anda. Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar di tengah-tengah kita. Dan saya percaya Anda akan mengalami juga. Amin, saudara. Tuhan melakukan banyak perkara yang tidak diduga-duga, yang besar, yang exciting, baik secara gereja maupun secara keluarga atau pribadi. Kalau selama berapa bulan ini saya sudah sampaikan firman mengenai transitioning into the new season, transisi ke musim yang baru. Tuhan memberikan kepada kita semua satu transisi dan saya percaya Tuhan akan bawa Anda semua makin hari makin baik. Makin hari makin maju. Amin. Dan saya senang sekali saudara, tadi sudah dikatakan oleh Pak Narto, siapa yang masih ingat tema kita tahun ini apa saudara? Oke, mau Inggris boleh, Indonesia boleh. Bangkit dan bersinarlah ya, rise up and be radiant. Rise up and be radiant, ini adalah satu hal yang luar biasa saudara. Dan saya mau supaya Anda mengalami, bukan hanya tahu tapi Anda mengalami. Amin saudara. Katakan sama-sama, bangkit dan bersinarlah. Yang bangkit dan bersinar itu siapa saudara? Kita semua ya, kita semua. Dan saya mau sampaikan minggu lalu dan sebetulnya bulan lalu dan tahun lalu. Wow, minggu lalu, bulan lalu ya masih tahun lalu ya saudara. Waktu berjalan cepat sekali. Saudara masih ingat salah satu ayat yang saya bagikan kepada Anda? Ialah dari buku Yesaya pasal 43. Ayat 18 dan ayat yang ke-19, bunyinya demikian firman-Nya, jangan ingat-ingat lagi hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi Tuhan membuat sesuatu yang baru. Tuhan mau saudara yang baru, yang dari Tuhan, bukannya sekedar baru dari kita, tapi baru yang dari Tuhan ya, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, saya melihat bahwa apa yang disampaikan di sini itu bukan hanya sekedar diomongin, tapi ini adalah satu nubuatan dan kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya, itu di Arab Saudi, itu yang namanya padang belantara itu banyak terjadi sungai. Yes, Anda bisa Google aja Saudi Arabia rivers in the desert ya, dan Anda bisa melihat di situ bahkan tiba-tiba di padang belantara loh saudara, padang gurun. Di padang gurun bisa ada sungai, di padang gurun sungainya begitu banyak sampai jadi danau. Luar biasa. Jadi apa yang disampaikan di sini ini bukan hanya sekedar omongan biasa saudara. Nah, bagaimana kalau ini terjadi dalam hidup saudara? Apa yang tadinya kering, yang tadinya nggak berbuah, tadinya susah, tadinya Anda sudah doakan tapi belum dijawab. Anda ada halangan, Anda ada kesedihan, Anda ada tantangan. Tuhan tiba-tiba bisa berikan kekuatan yang ajaib. Tuhan bisa berikan kesembuhan yang ajaib. Tuhan bisa lakukan kelepasan, kebebasan, deliverance. Mau saudara? Ini janjinya Tuhan, Tuhan sudah bilang, lihatlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru, luar biasa. Jadi saudara, saya akan sampaikan firman Tuhan, nanti di bagian yang terakhir saya akan sampaikan kepada Anda hal-hal yang exciting sekali, yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita, melalui gereja kita di San Bernardino, dan melalui gereja kita yang di San Diego. Wah, luar biasa saudara, gereja kita di San Diego, Pastor John dan istrinya Kiao yang selama udah berapa tahun ini ya melayani di gereja kita di San Diego, dan kemudian diperbantukan oleh Pak JB dan Hani, dan kemudian Max dan Mary juga bantu di sana. Sekarang ini saudara, gereja kita di San Diego itu jemaatnya triple saudara. Luar biasa. Luar biasa sekali saudara. Dan gereja kita di San Bernardino ini tiba-tiba ada
Kalau saya bilang mengenai transisi di musim yang baru, ini ada transisi yang exciting sekali, saudara. Mau dengar, saudara? Nanti at the end of the sermon ya. At the end of the sermon saya akan sampaikan kepada saudara, dan saya sendiri saya bilang sama Pastor Him yang sudah puluhan tahun, 20 tahun yang melayani dengan setia di San Bernardino beserta istrinya, Pastor Lilik. Saya melihat, wah tiba-tiba ada kejutan yang luar biasa. Jadi kalau saudara masih ingat ya, waktu saya katakan apa yang saya sampaikan, transitioning to the new season itu bukannya sekedar message, bukannya sekedar khotbah, tapi adalah apa saudara? Prophetic message, adalah pesan nubuatan yang maksudnya nubuatan ya itu akan terjadi, dan ternyata bukan hanya akan terjadi 5 tahun, 10 tahun kemudian, ternyata terjadinya cepat sekali, saudara. Dan nanti saudara, hold on, saya tahu saudara excited, tapi saya mau ajak saudara untuk mendengarkan apa yang saya akan bagikan mengenai rise up and be radiant, ya, bangkit dan bersinarlah. Ini bagian yang kedua, bangkit dan bersinarlah. Bagaimana kalau kita berdoa? Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau bicara kepada kami. Engkau bukan cuma bicara, tapi Engkau mau merubah kami makin hari makin menjadi seperti Engkau. Makin hari menjadi lebih baik. Secara pribadi, secara keluarga, secara relationship, secara keuangan, secara rohani, dalam iman kami mengalami pertumbuhan, semuanya ini ya Tuhan menjadi seperti Engkau. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah apa yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, Engkau pasti akan memakai umat-Mu ya Tuhan, yaitu kami semua yang percaya kepada Yesus. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, semua yang percaya mengatakan, semua keluarga yang mengatakan, yang join online juga mengatakan, amin. Berikan tepuk tangan untuk our online campus family. Jadi kalau kita ada San Diego campus, ada San Bernardino campus, ada Walnut campus, rupanya juga ada online campus. Oh, puji Tuhan. Saudara, ayat yang menjadi tema kita tahun ini ialah dari buku Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-14. Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kristus akan bercahaya atas kamu. Hari ini saya akan sampaikan 3 poin aja, saudara. Dari satu ayat ini ya, saya akan sampaikan 3 poin. Berapa poin, saudara? 3 poin aja, saudara. Jadi ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus di dalam buku Efesus. Dan kalau saudara baca dari awal mulanya di pasal yang pertama, Rasul Paulus itu menuliskan kepada jemaat di Efesus. Jemaat itu adalah gereja. Jadi ini dituliskan kepada orang-orang yang sudah ke gereja. Amin. Ayat ini dituliskan untuk orang-orang yang sudah bergereja. Jadi orang-orang sudah percaya ya. Orang-orang yang percaya udah ke gereja, udah melayani mungkin, dan mungkin sudah terlibat di dalam pelayanan, bahkan mungkin beroperasi dalam karunia Roh Kudus. Dan Rasul Paulus mengatakan demikian, ternyata saudara, bangunlah hai kamu yang tidur. Rupanya ada jemaat Tuhan yang di Efesus, saudara, yang di sini nggak ada. Cuman yang di Efesus dulu sekali. Di Efesus itu banyak yang lagi saudara? Lagi tidur. Apalagi sekarang ini ya, sekarang ini musimnya dingin, aduh pakai pagi-pagi biasanya kalau musim spring begitu, matahari pagi-pagi udah keluar ya, ini jam 6 masih gelap dan masih dingin, mau bangun, aduh tarik lagi selimutnya, tarik lagi comforternya, tarik lagi, aduh 5 menit lagi dah, 5 menit ditambah lagi saudara, karena secara jasmani memang kadang-kadang kita juga tergoda untuk mau tidur lagi. Rupanya secara rohani begitu juga, saudara. Jadi poin yang pertama, jangan lihat itu kelamaan nanti ada yang tidur lagi di sini. Oke, jadi poin yang pertama, katakan yang pertama.
poin yang pertama ya, bangunlah hai kamu yang tidur. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya untuk jemaat atau gereja di Efesus, tapi jemaat Tuhan untuk kita semua di sini. Untuk saudara yang hadir di sini maupun untuk yang join online. Supaya kita ini bangun dari tidurnya. Nah saudara, ada ayat-ayat firman Tuhan yang akan saya kupas di sini. Tapi sebelumnya saudara, karena ayat-ayat yang saya akan kupas di Efesus pasal yang kelima ini to the point ya, rasanya itu nggak usah dijelasin lagi juga udah jelas gitu ya. Tapi begitu to the point-nya sehingga bisa kaget-kaget juga saudara. Ini dituliskan kepada gereja ini. Karena kata-katanya itu begitu gamblang, begitu belak-belakan ya. Rasul Paulus itu nyampaikan dengan belak-belakan. Nah tujuannya supaya apa saudara? Supaya kita bisa melihat diri kita sendiri. Amin saudara. Jadi ada ayat-ayat yang disampaikan nanti yang akan saya bacakan. Ya itu keras itu bunyinya ya. Tapi ada kalanya kita kalau mendengarkan khotbah atau baca firman itu kadang-kadang kita mikirnya ini buat si itu tuh. Wah dia gak datang nih, nanti saya suruh dia lihat di videonya. Atau saudara pikirnya seperti itu. Tapi ternyata saudara kita izinkan firman Tuhan itu menjadi cermin buat kita. Amin. Kadang-kadang kita yang mestinya kita bercermin kita nggak bercermin. Yang mestinya kita nggak bercermin kita bercermin. Jadi biasanya kebalikannya begitu. Saudara waktu kita Thanksgiving holiday atau Christmas bulan-bulan lalu lah kira-kira ya. Kira-kira Anda suka foto sama-sama apa enggak? Foto sama keluarga mungkin? Sama keluarga ya, oke. Tapi ada yang lebih besar lagi, mungkin Anda foto sama take group picture di carousel mungkin. Jadi bukannya sama keluarga, tapi lebih besar lagi ada foto rame-rame begitu ya. Benar apa enggak yang saya ngomongin ini ya? Biarpun di foto itu rame-rame ya, ataupun Anda keluarga sendiri, itu Anda nggak pernah ngelihat foto Anda sendiri di situ. Nggak pernah ya? Biasanya tuh begitu, biarpun Anda tahu sebetulnya Anda ada di situ, tapi selain lihat foto orang-orang lain, selain lihat foto keluarga, anak, istri, suami, Anda pasti melihat foto Anda sendiri. Ya, padahal you know who you are. Padahal Anda tahu how you look. Betul, sebetulnya tuh bahkan sebelum foto itu udah. Saya lihat ada siapa itu ya, kirim saya satu kartun ya, ada 3 orang naik sepeda, laki-laki pakai sepeda balap, pakai helm, pakai pakaian outfit, 3-tiganya foto, gagah sekali, gitu ya. Begitu habis foto, perutnya keluar, tarik nafas, sudah. Kita kalau foto, biarpun gimana juga, oke, 1, 2, kenapa mesti 1, 2, 3? Supaya siap. Ya, nanti kalau udah, makanya dilihat, aduh kok saya merem ya, aduh kok saya kok senyumnya kok begitu ya, aduh kok begini ya, kok rambutnya begini, kok lipstiknya kurang begini, kok ini ya. Karena apa saudara, kita melihat diri kita sendiri. Biarpun sama-sama, biarpun Anda tahu how you look like. Anda tuh seperti apa, yang paling tahu ya sebetulnya Anda kan. Yang paling tahu sebetulnya Anda, makanya di rumah itu biasanya, enggak semua orang ya, tapi ada orang-orang yang cerminnya tuh banyak sekali saudara. Di rumah, di kamar mandi ada cermin ya, nanti mau keluar pintu ada cermin ya, nanti di mobil cermin lagi, lihat lagi. Nanti di dompet ngaca lagi saudara. Nah sekarang ini waktu firman Tuhan disampaikan, ini waktu kita bercermin. Waktu kita melihat diri kita sendiri ya, jangan nunjuk kepada orang lain. Tapi supaya kita mengizinkan Roh Kudus bekerja. Karena Roh Kudus memberikan satu conviction, bukan condemnation. Itu Roh Kudus itu kalau bicara itu ya,
Ada orang yang mengatakan kita nggak perlu conviction lagi, kita nggak perlu diyakinkan lagi dari Roh Kudus. Loh, dari mana itu ayatnya? Roh Kudus itu bicara, tiap kali bicara, sampai sekarang dia bicara, dia masih bicara, dan dia masih akan bicara. Karena dia mau membawa kita menjadi seperti Kristus. Jadi kalau kita ada yang nggak enak, kita salah ngomong, kita ada kepahitan, ada kemarahan, pasti Roh Kudus akan ingatkan. Pasti Roh Kudus akan bicara kepada kita ya. Jadi Roh Kudus itu memberikan conviction supaya dari conviction itu kita bisa bertobat. Dan waktu kita bertobat, ya itu kita bercermin dari firman Tuhan, kita bertobat, makanya kita bisa makin lama makin baik, saudara. Itu yang saya katakan bahwa ada orang yang mengalami tahun baru tapi nggak mengalami baru. Karena apa? Tahunnya ganti, bulannya ganti, minggunya ganti, harinya ganti. Tapi dianya nggak baru, karena apa? Pikirannya nggak diperbarui. Kalau pikirannya nggak diperbarui, akibatnya apa, saudara? Ya tindakannya nggak diperbarui juga. Jadi mulai dari pikiran. Dan Tuhan itu nggak pernah mempermalukan Anda, nggak pernah mempermalukan kita. Nggak ada, Tuhan tuh bangga sama Anda. Gimana sih? Tuhan itu bangga sama Anda. Jadi kalau ada saudara yang berpikir, aduh saya ini nggak bisa apa, aduh saya ini malu. Justru firman Tuhan bilang, selain daripada malu, aku memberikan sebagai ganti malu, aku berikan kamu kehormatan 2 kali lipat. Wah itu luar biasa sekali saudara. Jadi waktu Tuhan bicara itu, kalau apa yang Tuhan sampaikan, kalau saudara mendapat peringatan dari firman Tuhan, dari apa yang akan saya bacakan, jangan berpikirnya aduh tuduhan, waduh kok begini, kok keras banget. Ini yang bicara bukan saya, firman Tuhan yang nanti akan saya bacakan. Jadi jangan berpikir Anda tertuduh. Enggak, Tuhan tuh justru bangga sama Anda. Coba ngomong sama sebelah-sebelah saudara, Tuhan bangga sama saya. Aku yang lebih rileks, saya lebih rileks. Tuhan bangga sama gua. Percaya nggak? Ini yang diomongin itu percaya nggak? Bilang, saya percaya kamu. Iya loh, Tuhan aja bangga kok sama Anda. Siapa yang bikin Anda jadi tertuduh? That is not from the Lord. Amin. Dan saya percaya, saya berdoa supaya dalam firman Tuhan ini Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Perjumpaan, kalau Anda mengalami perjumpaan dengan Kristus, maka akan dirubah. Roh Kudus yang akan membuat Anda bisa mampu untuk berubah. Amin saudara. Karena Tuhan Yesus itu bukannya sekedar tambahan, tapi dia adalah Tuhan yang merubah hidup kita. Bukan sekedar tambahan, add on ya, tambahan aja. Oke. Nah akan ada, saya bacakan ayat-ayatnya yang saya nggak tulis di sini supaya nggak kepanjangan, Anda dengarkan aja ya. Nah dari pasal yang sama, mulai ayat yang ketiga, itu dituliskan begini. Sekali lagi ini dituliskan kepada gereja, kepada jemaat, orang-orang yang sudah ke gereja. Ya. Tadi kan dikatakan bangunlah, ya, hai kamu yang tertidur. Nah ayat-ayat sebelumnya ternyata begini, bangun dari apa saudara? Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan. Wah, di situ aja ada 3 tuh saudara. Percabulan, kecemaran, keserakahan. Disebut saja pun jangan di antara kamu. Jangan. Apalagi dilakukan. Jangan. Disebut aja, ngomong aja jangan. Dipikirin aja jangan saudara. Nah, saya melihat firman Tuhan ini luar biasa ya. Dia nggak hanya memberikan satu teguran, tapi memberikan jalan keluar. Kenapa? Sebagaimana sepatutnya bagi kamu orang-orang kudus. Jadi Anda perlu tahu kalau Anda ini orang-orang kudus, ya Anda nggak layak lakukan itu. Those are cheap stuff. Those are nothing. Karena apa? Karena Anda orang yang luar biasa. Karena Anda sudah dikuduskan. Ngelihatnya begitu saudara. Karena Anda orang-orang kudus itu nggak pantas nih ngelakukan ini, nggak pantas. Because Anda itu bangsawan istilahnya ya, royal priesthood, imamat rajani. Amin saudara. Nah ayat yang keempat, nggak berhenti sampai di situ. Ayat yang keempat dituliskan demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, dan yang sembrono. Wah ini 3 hal lagi nih saudara. Karena hal ini tidak pantas. Jadi saudara, dulu saya juga suka ngomong kata-kata yang kotor. Sekarang ini saudara,
Suka dengar nggak kalau Anda kerja atau Anda ke market, Anda ke mana, orang ngomong kotor itu kayaknya biasa aja, saudara. Bener? Ada beberapa omong, langsung ada apa-apa, ada blanknya. Itu kalau setiap pembicaraan yang ada di kantor atau di kerjaan atau di mana itu dikasih bip gitu ya, bipnya banyak tuh saudara, bip 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 gitu ya saudara. Tapi kenapa banyakan orang itu nggak kerasa lagi? Coba ngomong nggak kerasa lagi. Karena apa saudara? Karena sudah mengalami, dalam bahasa Inggrisnya itu desensitize. Desensitize itu artinya udah nggak kerasa lagi. Rasanya tuh udah nggak begitu kuat lagi. Suara hatinya nggak kuat. Habis semua orang begitu sih. Jadi ngomong aja begitu saudara. Desensitize, nggak kerasa lagi. Coba katakan nggak kerasa. Siapa yang di sini suka minum teh? Siapa yang suka minum kopi? Oke. Siapa yang suka minum soda? Oke. Kalau saudara minum lalu dicampur air, kopinya kerasa nggak? Campur airnya lebih banyak. Tambahin lagi saudara. Udah habis nggak ganti kopinya, tambahin air panas lagi. Di restoran kalau makan minum teh ya, dikasih teh, yang ditambahin apa? Cuman hot water. Lama-lama itu istilahnya itu diluted, jadi nggak kerasa lagi tehnya. Jadi orang yang demikian itu rasanya seperti dilusi aja gitu ya, larut. Nah jangan sampai kita ini larut. Tuhan ini bicara kepada gereja. Dan saudara, kalau Anda tadinya melakukan itu semua, saudara, Tuhan nggak melakukan tuduhan, Tuhan justru mau beritahu, nggak pantas tuh, nggak pantas karena kamu ini sekarang udah imamat rajani, kamu ini luar biasa sekarang. Dan di sini dikatakan hal-hal ini tidak pantas, sebaliknya ucapkanlah syukur. Ayat yang kelima, karena ingatlah baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jelas sekali ini, dan kalau kita terimanya dengan sikap yang nggak baik, keras sekali ini. Keras sekali ini kok ngomongnya begini. Saudara, Anda bisa perhatikanlah. Saya sampaikan ini dengan satu sudut yang berbeda, saudara. Dengan satu sudut bahwa Anda ini, sebetulnya Tuhan bangga sama Anda, yang hal-hal ini nih nggak perlu dilakukan. Udah nggak lagi, nggak zamannya. Amin, saudara. Nggak zamannya lagi begitu. Nah, ayat yang ke-6, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal itu demikian. Ya, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang. Murka Allah. Saya pikir Tuhan Maha Pengasih. Jangan salah mengerti, saudara. Kalau Anda punya mata uang, koin ya, koin itu selalu ada dua sisi. Ya, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ya, tapi Tuhan itu adil juga. Tuhan itu adalah gracious, tapi Dia juga adalah hakim. Jadi nggak bisa dibuang, saudara. Tuhan memberikan kita ayat-ayat ini supaya kita bisa diperlengkapi, supaya kita berubah menjadi seperti Kristus. Karena orang yang belum pernah kenal Tuhan, waktu melihat Anda, mereka akan, ini orang kok lain ya. Mereka akan tanya, ini orang ini lain nih. Diomongin, disakitin, kok rasanya sikapnya lain ini. Maka orang akan lihat Anda bersinar dan bercahaya. Amin, saudara. Jadi bangun, saudara. Saya melihat bahwa ada kebiasaan, katakan kebiasaan. Ada kebiasaan atau addiction, atau kalau yang sehubungan sama perkataan itu, kebiasaan bisa addiction, bisa latah, bisa karena udah terlalu jadi habit ya. Lalu orang bertanya, gimana caranya supaya bisa berhenti? Kuncinya gimana? Kuncinya gampang sekali, saudara. Pertama, minta Roh Kudus untuk bantu. Yang kedua, Anda juga bisa minta orang yang dekat sama saudara, mungkin suami, mungkin istri, mungkin teman di care cell, leader di care cell, suruh kasih tahu supaya Anda tuh kalau berkata yang nggak baik itu dikasih tahu, gitu loh. Anda yang minta, sebab kalau Anda nggak minta, mungkin Anda ditegur, Anda bisa marah loh. Urusan apa ini mulut gue? Loh, urusannya Tuhan. Ya, jadi bisa maju. Jadi addiction, apa yang trigger Anda? Tahu trigger?
Trigger itu kayak latah gitu ya. Nggak sengaja tahu kata-kata kotor keluar. Atau kata-kata kosong. Kalau cerita ya ditambahin lah sedikit lah supaya seru, supaya orang ketawa. Padahal bohong gitu ya. Nggak lucu saudara. Tuhan bicara itu dengan jelas. Itu bisa menyesatkan orang. Karena ada hal-hal yang trigger tanpa saudara sadar. Trigger terbawa. Tiba-tiba Anda maunya begini jadi berubah. Salah satu yang bisa trigger, ini contoh trigger ya. Orang yang latah, orang yang addicted, orang yang terbawa. Itu apa saudara? Ini loh. Cellphone itu loh saudara. Coba saya tanya ya, berapa banyak saudara yang, saudara mau telepon si A gitu ya. Penting nih, Anda mau telepon, begitu Anda ambil telepon, ada muncul WA atau SMS atau apa gitu ya. Wah kelihatannya apa ya, terus Anda lihat nih, tiba-tiba Anda lupa aja telepon. Benar apa betul? Ya. Oke, biarpun Anda pakai masker, saya bisa ngelihat Anda ngomong betul. Nah ini loh saudara, yang trigger itu ya ini. Makanya dikurangin. Atau ditaruh. Supaya Anda nggak kebanyakan spend time di social media. Apalagi social media, isinya bisa menarik tuh. Bukan menarik sebetulnya. Membuat Anda itu mau tahu. Ini lanjutannya apa ya? Scroll, jempolnya itu punya mata. Lihat lagi. 15 menit nggak kerasa, setengah jam nggak kerasa. Oke, terus saudara, jadi supaya kita nggak nyangkut di sini. Amin saudara. Coba Anda ganti kebiasaan atau addiction yang jelek menjadi kebiasaan atau addiction yang baik. Maksudnya apa Pastor? Saya nggak ngerti. Oke. Maksudnya begini saudara. Kalau dulu kebiasaannya spend time sama social media, bisa. Coba Anda lihat di cellphone saudara. Kemarin 1 minggu berapa jam Anda di social media. Ya. Tapi Anda bisa ganti dengan addiction yang baik. Misalnya, Anda mulai simpan waktu untuk study. Study? Ya banyak yang Anda bisa belajar. Banyak sekali Anda bisa baca buku, Anda bisa belajar mengenai masak, Anda bisa belajar mengenai mekanik, Anda bisa belajar mengenai, saya barusan benerin gerat sedor saudara di rumah saya. Waduh, saya nggak handy, saya nggak tahu gimana. Wah, saya bisa belajar dari mana? Dari YouTube. Tapi saya mau ingetin lagi ya. YouTube itu nggak selalu solutionnya tuh ada di YouTube. Nggak selalu Google itu ada solutionnya. Amin saudara. Tapi maksud saya gini, kita bisa merubah kebiasaan yang jelek jadi kebiasaan yang baik. Amin. Kebiasaan yang baik. Saya dulu nggak suka baca. Saya orangnya dulu nggak suka baca, saudara. Benar-benar nggak suka baca. Makanya saya di SMP, SMA itu kalau yang bagian yang membaca gitu saya selalu merah. Ya sejarah gitu ya, civic apalagi itu ya. Merah, semuanya tuh merah saudara. Saya sebetulnya nggak naik kelas banyak kali saudara, tapi karena troublemaker jadi gurunya pikir udah dinaikin aja deh. Buku pertama yang saya baca itu adalah Alkitab. Saya dulu nggak pernah baca, nggak suka baca. Waktu saya terima Tuhan Yesus, buku yang saya baca dari awal sampai akhir. Saya nggak mau sekedar bilang from cover to cover, karena ada orang pikir hanya covernya aja yang dibaca. Tengah-tengahnya juga dibaca. Some of you don't get it, you'll get it later. Saya baca, bahkan Imamat juga saya baca, saudara. Siapa yang terakhir baca buku Imamat? Waduh, susah banget ini ya. Jadi buku yang pertama yang saya baca itu adalah Alkitab. Jadi menjadi kebiasaan yang baik. Amin saudara. Kebiasaan yang dulu gak baik, banyak saudara. Perkataan kotor, saya ingat saya berubah, gak ngomong kotor itu, bahkan sebelum saya bertobat itu mami saya waktu itu dengar saya ngomong kotor ya dipanggil, sini! Waduh, ini nanti kan ada seminar, parenting seminar ya, minggu depan ya. Mami saya itu saya udah remaja ya, saya pas ngomong kotor dipanggil sama mami saya, sini! One word.
Itu nggak peduli remaja, nggak peduli kungfu, kung pao. Ada otoritas dari orang tua saya. Panggil, kamu ngomong apa tadi? Terus dia panggil pembantu. Dipotongin apa itu ya, kayak pokoknya pahit lah. Ditaruh di sini. Nggak boleh kamu ngomong. Ini sekarang saya udah 63 umurnya, masih ingat. Some parents don't have authority over your children. Takut dimarahin. Oh saudara, kalau tongkat didikan itu nggak diajarkan, kadang-kadang kita baca Alkitabnya cuma sepihak aja, atau keliru baca Alkitabnya. Di firman Tuhan dikatakan, train your child in the way he should go, and when he get old, he will not depart from you. Train, bukan raise. Beda saudara. Raise itu dikasih makan ya raise, tambah gede, tambah gemuk, tambah tinggi. Tapi Alkitab bilang bukan cuma raise, train. Oke, maju lagi ya. Oke, yang kedua, cepat aja saudara. Yang kedua itu ternyata bangkitlah dari antara orang mati. Wah ini, kalau Anda lihat ini banyak orang-orang yang mati. Di kuburan ini banyak potensi yang nggak tergenapi, banyak dream yang nggak terlaksana, banyak lagu yang nggak sempat dinyanyikan, banyak macam-macam. Karena apa saudara? Karena orang nggak mau bangkit, nggak mau berani ambil resiko. Akhirnya waktu mati ya dibawa, dreamnya dibawa mati, lagu yang belum ditulis dibawa mati. Buku yang belum ditulis dibawa mati, saudara. Hal-hal yang mestinya dilakukan, saudara, firman Tuhan mengatakan, bangkitlah dari antara orang mati. Amin, saudara. Nah, saya bacakan ayat berikutnya ya. Masih dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Ayat berikutnya, saya bacakan lagi boleh? Oke. Kayaknya sebelah sini kenceng, sebelah sini? Good, thank you. Proud of you. Oke. Ayat yang ke-8. Ini bangkitlah dari antara orang mati ya. Memang kamu dahulu adalah kegelapan. Oh, saya sampai baca ayat ini beberapa kali saudara. Saya baca bahasa Indonesianya, saya baca bahasa Inggrisnya. Di situ dituliskan memang kamu dahulu adalah kegelapan. You were darkness. Oh, saya pikir mestinya kayaknya ya, memang dahulu kamu berada di dalam kegelapan. Bukan. Kamu tuh dulu kegelapan. Kita ini kegelapan. Wah, beda saudara. Di dalam gelap sama kegelapan, you are not in darkness, you are darkness. Di sini dikatakan you were darkness. Jadi dulu begitu. Oh, tahu nggak saudara? Darkness itu dalam bahasa aslinya salah satu artinya adalah ignorance atau kekecewaan. Bukan kekecewaan. Ignorance itu ketidakpedulian. Ya, ignorance, cuek. Itu dia. Ignorance, nggak peduli aja. Nah sekarang ini generasi milenial banyak yang seperti itu. Mau gimana, kamu nanti gede mau jadi apa, nanti kamu gimana, whatever, ngomongnya whatever, ya, saudara. Oh enggak, ignorance, ternyata darkness itu artinya kegelapan. How about light? Light itu artinya truth. Jadi waktu Anda menerima kebenaran itu Anda menerima terang. Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Yesus nggak katakan, aku bisa mimpin jalan kamu, aku tahu jalannya ke sana. Enggak, I am the way. Yesus nggak bilang, oh nanti aku kasih tahu kebenaran ya, nanti aku kasih tahu kamu sebenarnya gimana, gitu ya. Enggak, aku adalah kebenaran. Aku adalah hidup.
Oh, praise the Lord. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang, coba katakan, tetapi sekarang. Lagi yang yakin gitu, tetapi sekarang. Nah, waktu Anda yakin betul-betul, tetapi sekarang kamu adalah terang. Dikatakan di sini, bukan kamu berada di dalam terang, no, kamu adalah terang. Kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, ini diingatkan lagi, ini jemaat, sekali lagi jemaat di Efesus ini diingatkan. Gereja loh saudara, gereja. Diingatkan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Oh, jadi ternyata ada orang yang sudah terang, yang adalah terang, tapi hidupnya enggak sebagai anak-anak terang. Ayat yang ke-9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi ada buahnya. Oke, lalu berikutnya, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, ya, Tetapi sebaliknya, ya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Expose darkness, ya. Sebab menyebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Nyebutnya aja memalukan. Jadi jangan diomongin. Saya belajar many times. Bukan hanya dulu, sampai sekarang ini. Dan saya percaya Tuhan akan terus mengajar saya untuk menjaga mulut saya. Ada hal-hal di mana saya waktu mau bicara itu saya berhenti loh saudara. Berhenti. Nah, ada orang yang, misalnya istri saya, kenapa kamu, never mind. Istri saya udah tahu karena saya bilang, Roh Kudus ingatkan saya lebih baik gak usah diomongin. Halo? Nah, kenapa saya ketawa? Waktu saya tanyain, terus Anda nganggut-nganggut. Karena ada orang kalau diomongin begitu, aduh kamu ngomong deh. Ngomong apa sih? Gak apa-apa. Nah itu salah saudara. Kalau istri saya gak begitu. No. Enggak, lebih baik aku gak ngomongin. Oke, dia benar-benar oke. How about you? Penasaran lu. Enggak ada penasaran lah. Percaya. Amin saudara. Oh, praise the Lord. Ayat 13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Oke? Oke. Lalu ini yang saya mau sampaikan. Beberapa yang kita perlu tahu ialah kita perlu bangkit. Bangkit dari antara orang mati. Bangkit. Jadi kita bukan kegelapan lagi, kita bangkit. Amin saudara. Nah yang ketiga itu kalau tadi ayatnya bilang apa? Maka Kristus akan bercahaya. Jadi saudara, wow, Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini luar biasa sekali. Kristus akan bercahaya atas kamu. Maka cahayanya Kristus di dalam Anda itu akan nampak benar. Musa waktu bertemu dengan Tuhan, waktu dia turun gunung, waduh, dia harus nggak pakai masker saudara, tapi pakai tutupan mukanya. Supaya orang Israel bisa melihat dia karena wajahnya bersinar. Baca di Alkitab, dituliskan demikian. Jadi bersinar, Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah, di sini dikatakan ayat yang saya teruskan lagi ya. Ayat yang ke-15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikanlah dengan seksama. Jadi perhatikan kamu harus hidupnya nih gimana nih. Diperhatiin tingkah lakunya, omongannya, pikirannya, kebiasaannya. Janganlah seperti orang yang bebal. Karena ada orang yang ignorance. Saya belajar bahwa orang datang ke gereja itu gak ada yang bodoh. Tapi banyak orang yang ignorant. Gak ada dari Anda yang di sini yang join online
yang bodoh nggak ada. Tapi banyak orang yang nggak peduli, cuek, ignorant. There is no stupid people. Ya, tapi ada banyak orang yang ignorant. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Oh, ternyata tiap hari itu Anda mengalami tantangan banyak yang jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah ini saudara yang saya katakan berulang kali, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Penuhlah dengan roh. Saudara, Anda perlu dipenuhi oleh Roh Kudus dan Anda perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Bukan cuma penuh Roh Kudus tapi dipimpin oleh Roh Kudus. Penting sekali saudara, Tuhan Yesus mengutus, dia mengirim Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus itu turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kamu menjadi saksi. Kamu akan menerima kuasa. Katakan kuasa. Aku akan menerima kuasa. Nah, saudara menerima kuasa karena Roh Kudus itu turun, dan Roh Kudus itu Tuhan Yesus sendiri ngomong begini. Sebetulnya ya, dia ngomong nih sama disciple-nya, dia ngomong begini. Bukan ya, Dek, umurnya masih muda-muda saudara. Udah dewasa ya, tapi kasih tahu. Banyak yang aku masih mau ngomongin, tapi kamu nih gak bisa ngerti sekarang. Nanti kalau aku pergi ya, Roh Kudus akan aku utus, dia akan mengingatkan kepada kamu supaya kamu bisa ngerti. Jadi Yesus itu pergi, Yesus itu ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dia kirim Roh Kudus. Yesus itu secara physically nggak ada di dunia sekarang saudara. Tapi Roh Kudus ada. Yesus waktu datang ke dunia ini dia cuma ada di satu tempat. Pada satu waktu cuma ada di satu tempat. Roh Kudus di mana-mana saudara. At the same time, bahasa apapun saudara, Roh Kudus mengerti. Jadi kita perlu Roh Kudus. Jadi di sini dikatakan kita ini mau melakukan itu semua, nggak kuat saudara untuk pakai kekuatan sendiri, kemampuan sendiri nggak bisa. Hendaklah kamu penuh dengan Roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersolaklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini banyak loh ayat yang saya bacakan. Sengaja saya nggak tulisin di sini supaya Anda, ayat banyak sekali ya. Saudara, perlu baca ayat yang banyak. Karena itu adalah cermin kita. Amin. Jadi kalau lihat di grup foto, jangan cuma lihat foto sendiri aja. Amin saudara. You look good. You already look good. Kok ada yang nggak percaya sih? Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Rendahkanlah dirimu. Katakan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Rendahkanlah dirimu. Dan ternyata saudara, Alkitab tuh nggak pernah mengajarkan kita, watch this. Kamu minta sama Tuhan supaya Tuhan merendahkan diri kamu. Nggak pernah. Alkitab mengatakan rendahkanlah dirimu. Jadi itu adalah pilihan. Oh kok ada yang belum nangkep nih. Ya, kalau Anda minta Tuhan untuk merendahkan Anda, berarti Anda direndahkan. God doesn't want to humiliate you. You need to choose to humble yourself. Jadi keputusan yang kita buat setiap hari itu, ya ini rendahkanlah dirimu, ya rendahkanlah dirimu seorang dengan yang lain. Jadi saudara kita perlu membuat pilihan. Amin. Sekali lagi sebagai menutup saudara, firman Tuhan di dalam buku Efesus ini untuk gereja Tuhan, umat percaya orang Kristen, ya. Tapi
Ini orang yang sudah ciptaan baru. Benar saudara, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Ya. Jadi kita perlu tahu, you are a new creation, alright, but you are not a perfect creature. Anda ciptaan yang baru. Barang siapa yang dalam Kristus adalah ciptaan baru, tapi Anda belum sempurna loh. Ya. Tuhan sudah rubah Anda, tapi Anda belum sepenuhnya selesai, belum. Kita belum selesai semuanya, ya. Jadi, just because you have been changed doesn't mean that you won't be challenged. Jadi kalau Anda bilang, oh saya udah dirubah sama Tuhan, bukan berarti Anda nggak akan mengalami tantangan-tantangan. Jadi ini loh saudara, firman Tuhan yang disampaikan dari ayat ini akan membuat saudara dan saya, kita semua menjadi apa saudara? Rise up and be radiant, bangkit dan bersinar. Amin saudara, bangkit dan bersinar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri sebentar. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau bicara kepada kami. Saat ini kami bercermin, saat ini kami ngaca. Bercermin berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Maka Tuhan, Engkau akan merubah kami makin lama makin baik. Makin lama makin jadi seperti Kristus. Bukan dengan kekuatan, kemampuan, kegagahan kami, tapi karena Roh Kudus yang membantu kami. Roh Kudus yang ada dalam diri kami. Roh Kudus yang membentuk pikiran kami. Di mana kami yield, katakan yield. Saudara kalau nyetir itu ada tanda segitiga yang terbalik, itu tandanya tulisannya yield. Berarti apa? Saudara mesti ngerem, izinkan Roh Kudus bicara. Izinkan Roh Kudus pimpin Anda. Izinkan Tuhan bicara kepada Anda, maka Dia akan membuat jalanmu berhasil. Dia akan membuat Anda lebih beriman. Dia akan membuat saudara lebih maju di dalam Tuhan, dan makin hari makin menjadi seperti Kristus. Haleluya. Semua umat Tuhan yang percaya berkata, amin, amin, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Silahkan duduk saudara. Silahkan duduk saudara. Oke. Mau nyanyi dulu? Ini belum selesai ya. Kan saya bilang ada yang excited yang saya mau sampaikan. Rupanya mereka excited sekali saudara. Berikan tepuk tangan buat mereka. Nah jadi begini saudara. Begini. Tadi kan saya katakan transisi demi transisi demi transisi. And salah satu tadi saya katakan gereja kita di San Diego bertumbuh 3 kali lipat. Gereja kita di San Bernardino ini kita selama berapa lama ya, gereja San Bernardino itu sudah mengumpulkan dana fundraising untuk beli gedung. Udah lama sekali saudara. Tapi kita nggak pernah cari gedung, nggak pernah cari. Kira-kira 3-4 bulan yang lalu, berapa lama? Itu mulai cari tanah ya, karena cari gedung gimana ya, cari tanah. Ada tanah yang kita tertarik, nggak dapat, udah keburu dibeli orang. Ada tanah lagi tempat lain keburu dibeli orang. Ada satu tanah yang menurut kita baik ya, dibeli orang mungkin 2,5 kali lipat dari harganya. Bener ya Pak Iwan? Mintanya kalau nggak salah 400.000 atau berapa gitu ya. Dibeli 1,1 juta tanah saudara. Ada. Jadi kita ya berdoa aja, berdoa. Saya masih ingat pastor yang bilang ya kalau dari Tuhan buka jalan. Kalau enggak ya Tuhan tutup jalan ya. Nah itu dia. Coba katakan Tahu-tahu ya bulan Desember itu ada gereja yang dijual. Dan harganya, saudara, kira-kira harganya sama kalau kita beli tanah lah. Ya ada yang lebih murah sedikit, ada yang terlalu mahal ya, tapi
kira-kira ya ancer-ancernya tuh ada gereja yang mau dijual ini harganya kalau kita beli tanah aja kira-kira ya segitu saudara. Dapat saudara, 615.000. Saya kaget saudara, saya bilang sama Pastor Him, Merry Christmas Pastor Him. Itu kita mulai present offer dan waktu diterima itu kira-kira sebelum Natal ya. Nggak ingat persisnya kapan. Tapi hari Kamis kemarin close escrow. Ini Kamis kemarin saudara. Mau lihat gedungnya nggak? Nah ini ada videonya nih, sudah dipersiapkan. Kita lihat dulu sebentar. Silahkan tag team mainkan videonya. Di sebelah gedung, tuh ada rumah. Nah ini rumahnya. Dari atas, dari samping, dari parking lot, dan sebelahnya itu ada rumah dan ada shed. Excited sekali saudara, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah saya mau beritahu kepada saudara bahwa rencana kita akan pindah dari tempat di mana yang selama 20 tahun lebih kita sewa di San Bernardino. Ini ada yang perlu diperbaiki, perlu ada direnovasi. Kita akan mulai dengan apa yang bisa dilakukan segera supaya bisa move in gitu ya. Targetnya pasti targetnya pertengahan bulan Februari ini ya. Jadi tentunya belum semuanya bisa bagus semuanya, tapi paling nggak kita bisa move in supaya kita nggak bayar sewa di gereja kita yang selama ini kita sewa. Nah, saya mau ajak semua Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut ambil bagian menanam benih. Karena tempat ini, gereja ini perlu ada renovasi ya, perlu ada renovasi. Kalau ada saudara yang berpikir, ini saudara yang lihat di online juga ya, wah kok ini kok buat gereja kita di San Bernardino kok kita tanam benih buat di sana. Saudara perlu tahu, dari dulu saudara kita tuh semuanya lakukan untuk fundraising tuh sama-sama. Waktu buat gereja di Claremont juga kita semua chip in juga. Buat tempat di sini juga, San Diego juga ikut tanam benih, San Bernardino juga ikut tanam benih. Amin.
Nah ini saudara, saya mau ajak saudara untuk bisa ikut terlibat. Mungkin Anda bertanya, kira-kira berapa sih? Nah, saya akan bacakan ini ada daftarnya kira-kira yang bisa yang akan dilakukan ya. Ini misalnya perlu ada termite, perlu di-tent, itu ada biayanya sendiri karena ada banyak termite di sana. Perlu ada kayu yang diganti, lantai, tembok, dan jendela-jendela, saudara, ada biayanya, ada 5.000, ada 3.000. Tempat ada baptisan di situ yang sudah kurang berfungsi, diperbaiki, di-remove malahan ya, stage-nya juga, lalu untuk drum enclosure, untuk speakers, untuk acoustic drapes ya, carpet, untuk ngecat, untuk restroom, perbaiki atap dan AC di atas ya, untuk baseboard dan untuk yang lain-lain, untuk ada yang perlu diruntuhkan, demolish, ada biayanya lagi saudara. Dan itu untuk di gerejanya ya, gedung gerejanya. Lalu untuk yang di rumahnya, yang rumahnya itu selama ini dipakai untuk pastori ya, pastornya tadinya tinggal di situ, tapi sudah berapa lama itu pastornya meninggal, jadi gerejanya itu kosong. Dan puji Tuhan saudara, kemarin ini istri saya pergi ke sana sama beberapa leaders di sana ya, mereka bersih-bersih. Itu ada 2 gereja yang datang mau sewa saudara. Hari Senin sampai hari Jumat dipakai apa enggak, kita bisa sewa apa enggak gitu saudara. Wow, luar biasa. Jadi ini adalah setelah kita nih bangkit dan bersinar, itu bukan cuma bangkit dan bersinar punya gedung, tapi bangkit dan bersinar untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin saudara. Dan rumahnya itu ya perlu diperbaiki, jendelanya, lantainya, dapurnya, kamar mandinya, roofnya, catnya, electricalnya, sewernya, repiping dan lain-lain. Dan kira-kira begini saudara, dari 2 tempat ini, dari gedung gereja dan untuk rumahnya itu kira-kira saudara jumlahnya $195.000. Nggak banyak saudara, kita bisa chip in sama-sama, pikul sama-sama. Amin saudara. Kita bisa seberapa Anda bisa, ayo kita lakukan sama-sama. Dan karena gereja kita di San Bernardino juga excited sekali. The excitement is high, momentum is building up, dan saya bisa minta Asyir bisa bagikan. Di sini ada amplop yang sudah dibuat. Semuanya ini mendadak saudara, katakan mendadak. Tiba-tiba, mendadak itu biasanya kan ada yang baik, ada yang nggak baik ya. Ini mendadak dapat promosi. Mendadak dapat gedung. Kok diam aja? Biasanya saudara kalau dengar mendadak itu kan nggak enak ya. Mendadak meninggal. Waduh, masih muda loh. Kena COVID. Waduh nggak enak. Ini kita lain ini saudara. Mendadak dapat gedung. Dapat 4 bulan dapat gedung. Luar biasa sekali saudara. Nah, mohon karena ini semuanya mendadak, ini baru jadi juga kemarin ini saudara, masih hangat ini dari dari printing. Coba Anda lihat sebentar ya di dalam pledge card ini ya. By the grace of God, saya coba Anda tuliskan nama, ada pennya juga, Asyir bisa bagikan pen mungkin. Ya silahkan. Oke, sebentar. Saya mau Anda lipat dulu, kita berdoa yuk, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau suddenly you gave us promotion. It is a sudden promotion. Tiba-tiba dapat gedung. Saat ini Tuhan Kau bicara kepada gerejamu, pada umatmu yang hadir di sini maupun yang online, karena kami akan ambil bagian menanam benih untuk gereja yang Kau berikan pada kami di San Bernardino. Haleluya. Dalam nama Yesus, amin. Jadi mohon saya ajak Anda semua untuk ambil bagian ya. Saya percaya ini gereja kita adalah gereja yang memberi. Oh, di atas ini juga bisa tolong dibagikan supaya mereka bisa mengikuti di sini. Silahkan. Ya, oke.
Jadi Anda mohon bisa tulis namanya ya. Anda mau kasih one time gift, silahkan. Tapi kalau Anda mau beri pledge untuk 2 tahun misalnya ya, silahkan ya. Tapi mohon kita semua ambil bagian ya. Anda bisa isi namanya, telepon supaya bisa di follow up. Kalau Anda lihat ada kolom yang dicetak diwarnain biru di sini ya. Ini sebetulnya gampang sih. Maksudnya tuh begini, kalau Anda komitmen seminggu $10 aja. Seminggu $10. Ya mungkin 2 Starbucks lah. Kalau seminggu $10 itu dalam 2 tahun itu $960 loh saudara. Halo? Kalau $20 $1.440. Wah saudara, jadi ayo kita ambil bagian. Ambil bagian karena saya belajar begini saudara, waktu kita menanam benih, coba katakan nanam benih. Waktu kita menanam benih, kalau Anda menanam benih, benih apa misalnya? Benih itu di rumahnya Pastor Him ada banyak sekali pohon, apa sih namanya, persimmon ya. Benihnya palingan berapa sih saudara? Beberapa biji bisa menjadi banyak persimmon. Are you with me? Nah yang akan kita lakukannya adalah tanam benih saudara. Untuk gereja kita di San Bernardino, Anda bisa memberi melalui Zelle, bisa online. Anda bisa kirim cek, tulis cek bisa, mau online giving bisa. Nah, apapun yang Anda berikan, nah ini makanya sudah ada kotak di sini disediakan. Kotak yang di tengah di sini ini khusus untuk gereja kita di San Bernardino. Amin. Jadi Anda yang mau memberi khusus saat ini bisa masukkan di tengah. Kalau Anda kirim cek atau Zelle, tolong ada note-nya di situ. Ada note-nya, ini buat San Bernardino Building Fund, ya. San Bernardino Building. Kalau Anda mau kirim credit card juga bisa, Anda bisa beritahu kepada kantor kita bahwa ini untuk gereja kita di San Bernardino. Amin saudara. Anda bisa bayangkan, waduh ini luar biasa sekali. Tadi saya lupa menjumlahnya kira-kira ya, untuk sanctuary, untuk gedung kebaktian itu kira-kira total renovasi yang dibutuhkan kira-kira sekitar 110.000. Untuk rumah kira-kira kira-kira 75.000 ya, plus 10.000 untuk drapes, untuk mounting, untuk apa semuanya, dan plus kira-kira biasanya ada miscellaneous tambahan gitu ya, tambahin 10%, kira-kira atau 95.000 lah saudara. And I'm excited. How about you? Oke, gimana kalau saya minta Anda untuk bisa lakukan sekarang supaya kita bisa bawa persembahan kita ini dan masukkan ke kotak persembahan. Is it okay with you? Berikan tepuk tangan dulu. Ini sukacita ini. Sukacita yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau bicara kepada semua kami. Apapun yang kami lakukan, kami tanam benih nih sekarang ya Tuhan. Mungkin one time gift, mungkin monthly, setiap bulannya. Yang kami tahu ya Tuhan, Kau bawa kami maju. Saat kami bicara mengenai transisi demi transisi, oh Tuhan, ternyata ini betul-betul prophetic. Terima kasih ya Tuhan. Waktu kita doa penutup tahun, saudara yang hadir mungkin saudara ingat saya tanya satu pertanyaan ini. Saya tanya begini, berapa banyak saudara yang, ini saya mau tanya ini sekarang kepada Anda. Berapa banyak saudara yang bisa angkat tangan kalau saya tanya, dibandingkan dengan tahun lalu, atau 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, Anda bisa ngomong bahwa secara keuangan Anda
lebih diberkati? Coba siapa yang bisa angkat tangan? Oh, lihat saudara. Semuanya saudara. Karena apa? Karena kita melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan yang berkati, Tuhan yang membawa kita naik. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Tuhan terima kasih. Aku berdoa Engkau berkati umat-Mu. Engkau berkati keluarga-keluarga kami yang online. Engkau berkati dengan berlipat kali ganda. Engkau berkati Tuhan supaya proyek buat renovasi gereja kita di kotanya kota Colton ya. Colton ini bisa berjalan cepat dan baik dan indah. Tuhan kami mengucap syukur bahwa Engkau memberikan dengan tiba-tiba ya Tuhan kita punya gedung gereja di San Bernardino, di Colton. Berkati umat-Mu, berkati supaya apa yang mereka tanam, benih yang mereka tanam akan bertumbuh berlipat kali ganda. Buahnya tuh banyak, buahnya banyak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman, saudara-saudari kami yang terpapar COVID, ya Tuhan Kau sembuhkan, Kau jamah, Kau berikan supaya cepat bisa pulih dan gak ada komplikasi sama sekali. Yesus Kau adalah our healer. Kau menyembuhkan, Kau menguatkan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua umat Tuhan berkata, Anda bisa bawa amplop saudara dan masukkan di kotak yang di tengah ini ya, untuk yang persembahan building fund. God bless you all. Yes.